Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin Al-Ustaz Dr. Andes Haji Dedi S. Ridwan beserta para pengurus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru kita Al-Ustaz Haji Zakaria, dan yang juga sama-sama kita hormati Ketua RW 13 Bapak Al-Ustaz Afif ya, alhamdulillah, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu ya, hadirin sekalian yang selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya akan menyampaikan sehubungan dengan berakhirnya bulan Sya'ban dan menyongsong bulan Ramadan ya, seperti disunahkan oleh Rasulullah SAW apabila pada akhir bulan Sya'ban hendaklah kalian berkumpul ya dalam sebuah majelis. Nanti saya akan membacakan hadisnya yang selalu beliau bacakan pada setiap akhir bulan Sya'ban. Kita akan menyongsong bulan Ramadan. Sehingga judul yang kami ambil adalah berburu ampunan di bulan Ramadan. Apa? Berburu ampunan di bulan Ramadan. Hadis ini dikutip dari Bukhari, Imam At-Tirmizi maksud saya, Sunan Imam At-Tirmizi, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu bi qudumi Ramadan wa qala qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarakun kutiba alaikum siyamuhu tuftahu fihi abwabu sama wa tughlaqu fihi abwabu jahim wa tuwallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr faman hurima khairaha faqad hurima khairan katsiran atau kama qala hadis sahih. Kata Abu Hurairah, ketika akhir bulan Sya'ban kami dikumpulkan seluruh penduduk Madinah itu ya, kumpulkan di sebuah masjid, lalu Rasul menyampaikan berita gembira. Jadi kata Abu Hurairah, yubashshiru ashabah bi qudumi Ramadan. Nabi Muhammad memberikan kepada kami sahabat-sahabat Nabi itu berita gembira, basyirah ya. Basyirah itu kabar gembira. Di qudumi Ramadan, mayungan sasi Syawal. Gitu. Di qudum itu mendahului atau menyongsong bulan Ramadan. Jadi gitu. Kenapa disebut basyirah? Ya. Karena dia sebuah tamu yang berbeda dengan tamu-tamu lainnya, Pak. Di dalam bahasa Arab, Pak, ada dua penyambutan tamu itu. Maknanya sama, selamat datang, ya. Apa? Marhaban dan ahlan wa sahlan. Sudah dengar ya? Marhaban. Marhaba ya marhaba. Ya? Dan ahlan wa sahlan, maknanya sama-sama selamat datang.
Tapi penempatannya penggunanya berbeda. Kalau ahlan wa sahlan, ahlan itu keluarga, ya, keluarga. Artinya, makasih Pak, dia dipakai untuk apa? Keluarga yang sudah dikenal. Jadi ucapan selamat datang untuk anggota keluarga atau teman kerabat yang sudah dikenal dan sering. Sifatnya umum. Ahlan wa sahlan, kita ketemu teman pulang dari negeri dia, pelukan, ahlan wa sahlan. Ketemu teman ini nanti kita apa? Musafaha, ahlan wa sahlan. Boleh ya, ketemu tuh orang baru sembuh dari sakit ya, ahlan wa sahlan. Pulang dari haji, ahlan wa sahlan. Orang yang sudah kita kenal dan sering gitu ya. Tapi marhaban itu digunakan untuk sesuatu yang jarang ketemu dan yang mengandung sisi istimewa. Menggunakan kata marhaban yang jarang sekali ya, ketemu nih ya. Ketemu pacar lama tuh waktu SD, SMP, SMA tuh. Ya. Waduh, ketemu di reunian. Udah lama, udah puluhan tahun tuh ya. Marhaban, tapi jangan dipeluk. Ini orang senin peluk aja. Teman lama nih bahaya gitu ya karena gitu. Jadi marhaban untuk sesuatu yang istimewa kita boleh gunakan kata marhaban. Maknanya luas dan lapang ya. Artinya apa? Kita terima itu ya Ramadan ini dengan dada yang lapang dan hati yang luas ya. Apa? Dengan sepenuh hati lah. Lalu kata Rasulullah SAW berkata, "Qad ja'akum syahru Ramadan, syahri mubarakun." Ya. Akan datang sebentar lagi bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah. Oh, penuh barakah. Kalau ada kata barakah ini, maka para sahabat di dalam menyambut bulan Ramadan itu dengan penuh sukacita, kegembiraan, dan apa? Rumah itu dihiasi dengan berbagai hiasan. Rumah yang tadinya kotor dicat, ya. Kursi yang berantakan dirapikan, ya. Jendela, gorden diganti oleh para sahabat itu. Karena pada waktu itu memang Ramadan datang turun setelah perang Badar. Para sahabat baru saja memenangkan pertempuran perang Badar itu, ya, turun Ramadan sehingga saat itu menyambutnya dengan penuh sukacita. Apa aja itu dibersihkan, apa kotoran-kotoran di dapur, di sumur dibersih semua, ruang tamu dicat semuanya, ya, menyambut Ramadan. Apa umbul-umbul dipasang. Coba kalau Bapak pergi ke kampung ya, mohon maaf ini kampung, ya. Kalau mayunan sasi saum itu Pak, menyongsong Ramadan, luar biasa penyambutan itu. Umbul-umbul dipasang, ya, marhaban ya Ramadan. Di kita di hotel-hotel sama kan ya. Hotel Bapak ke hotel ada gambar ketupat, gambar mihrab ya. Itu semangat menyambut Ramadan. Ada paket-paket yang beri 100.000, 200, 500, 1 juta itu dia pasang di hotel. Semangat. Ustadz di Jogja terkenal dia, menu makannya disajikan nanti tajil itu luar biasa. Itu bentuk sambutan menyongsong Ramadan. Dan itu semua dibolehkan. Jangan itu, wah itu beribadah, tidak beribadah. Kan itu kesungguhan syahrul mubarakun. Kita jangan sampai tinggal wajib ini. Kita diam-diam aja, jangan ya. Ini bulan istimewa Pak. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah itu ayyamun ma'dudat. Ya. Dan Ramadan terbatas cuma sebulan 29 hari Pak. Gak banyak, sebentar aja. Kalau kita kelewat Pak, kesempatan ini lewat. Jangan-jangan ketemu lagi. Ya. Teman saya Pak, berapa detik di jalan maghrib tanggal 1 Syawal itu Allah memanggilnya. Ya. Beberapa detik. Ya, sebelum maghrib itu bangga jam 5 hampir setengah 6 ya. Allah panggil Pak menjelang maghrib. Kan Ramadan itu dihitung dari maghrib kan, termasuk Syawal itu. Beberapa detik menjelang maghrib
dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Enggak kebagian ke Ramadan. Baru kita sudah berdoa pada Allah, balighna di Ramadan. Ya Rabb, sampaikan aku pada Ramadan ini. Kali dia perlu ampuni. Ya. Kata Rasulullah, ya, di sana Allah wajibkan berpuasa dan Allah buka pintu-pintu langit itu. Tuftahu fihi abwabus sama. Allah buka pintu langit. Apa namanya? Seluruh amalan kita, Pak, pada Ramadan itu langsung tembus langit itu, tidak perlu diketuk ke langit. Ya. Capek kalau kita beramal mengetuk pintu langit terus. Ini tidak perlu diketuk, langsung diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amalan kita, bahkan doa-doa kita tembus langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pintu langit dibuka lebar-lebar. Dalam hadis lain, pintu surga dibuka lebar-lebar. Dalam hadis lain, pintu rahmat dibuka lebar-lebar. Maknanya Allah kucurkan rahmat-Ku, tidak terhalang dengan langit, karena terbuka. Langsung mengalir rahmat pada kita. Kira-kira kalau ada presiden datang ke rumah kita, Pak, bagi-bagi uang dia, THR misalnya dia, THR dibagi oleh presiden, gubernur, ya, apalagi bupati, camat, lurah, RW, itu datang ke rumah kita, bagi-bagi duit tuh. Ya, Pak RW siap? bisa begitu, ya, bisa datang ke rumah kita tuh, ya. Ya, dia tanya lagi tuh, Pak Adam, kira-kira perlu apa lagi, ya? Mumpung saya ada nih, mau saya berikan, ya. Apa kira-kira yang Bapak inginkan? Minta rumah bertingkat, mobil berkilat, gedung suka berlipat, penyakit diangkat, motor rollernya cepat, istri 4, boleh minta, ya. Boleh taruh ya, lalu itu datang di bulan Ramadan, ya. Kalau tadi presiden, ini Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan itu turun, ya, ke langit yang paling rendah. Dia cari tuh hambanya, ya, umatnya yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba, Allah datang sendiri ke tempat kita. Kayak presiden datang ke rumah kita tadi kan. Ini Allah, ya, datang ke tempat kita. Kita presiden datang aja, orang datang kita sambut, ya. Karena demi ngasih bantuan, nanti saya ngomong kalimat yang bagus, rapi, agak sedikit memelas. Narasi teksnya saya bikin supaya dia terpesona dengan ucapan saya. Gitu, itu dari Pak RW datang ke rumah kita. Diatur, pakainya agak rapi, suguhannya yang bagus-bagus tuh. Dan cuma aku ya, es jeruk keluar kan gitu ya. Es jeruk, ya, susu putih, itu boleh. Harus keluar tuh. Ya, ya. Karena menyambut tamu istimewa. Ini Allah datang ke rumah kita biarkan begitu saja. Jangan, ya. Apa tandanya? Ramadan ini. Tanggal 1 Syawal ini, tanggal 1 Ramadan ini, Allah turun cari hambanya yang meminta kepada Allah, minta ampunan, ya, minta sesuatu, berdoa, pendek kata apa aja, atas yang tidak mungkin bagi Allah. Ya, Bapak kan banyak temukan keajaiban dalam hidup. Cobalah. Saya berbicara karena saya pernah mengalami banyak keajaiban yang saya dapatkan gara-gara Ramadan. Gak lama, sebulan aja, 29 hari. Ya, 29 hari fokus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya apa? Ampuni itu. Ya, ampuni Bapak minta lah. Ya. Kalau sudah Allah ampuni apa aja yang ada perlukan gampang. Ya. Bertobatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung ini lagi banjir ampunan, obat. Kata Anas bin Malik, Pak, ya, ini cerita tentang ucapan Rasulullah SAW. Kata beliau, Allahu yafrahu, ya, yafrahu bi ibadihi
Ya, apa tuh? Allah bergembira ya dengan taubat hambanya. Allah yafrahu bi taubati abdihi ya min ahadikum. Allah bergembira dengan taubat hambanya di antara kalian ya. Apa? Sakata alal ba'iri faqad ajalla fi dhilli bi falatil ardi. Allah sangat bergembira melihat hambanya yang bertobat di antara kalian ya, daripada seseorang yang kehilangan untaknya di padang pasir lalu ketemu lagi. Kan ya, hadisnya agak panjang. Jadi ceritanya begini, ada seseorang ya, dia menyeberang gurun Sahara itu dengan untanya, dia bawa isi perbekal untuk perjalanan panjang itu ya. Di tengah padang pasir itu mungkin dia istirahat, hilang untanya Pak. Lari entah kemana. Padahal di sana ada berisi makan, minuman, selimut ya, untuk dingin dan panas itu ada di sana semua. Tapi itu kabur unta itu nggak tahu kemana. Dicari sepanjang dia mampu. Akhirnya karena sudah putus asa, dia bersandar di sebuah pohon dan tidur. Dia putus asa dan dia berpikir akan mati karena kelaparan, kehausan, kepanasan. Sudah berpikir kematian ya ketika itu bagi dia tuh. Karena pada waktu itu di daerah itu terjadi wabah, ada pandemi, sehingga dia saya tidak akan selamat. Ya sudah, saya menyandar di sebuah pohon dan tertidur dalam keadaan putus asa. Tapi begitu hilang, dia temukan untanya itu di sebelahnya, ya, dengan tali ketan di sampingnya, dia pegang erat-erat tali itu dan betapa gembira dan bahagianya dia sampai dan ngomong, Allahumma anta abdi wa ana rabbi. Ya Allah, engkau adalah hamba-Ku dan aku adalah Tuhan-Mu. Coba tuh, saking gembiranya hamba Allah ini sampai ngomong dia keliru itu, kebalik. Ya Allah, engkau adalah hamba-Ku dan aku Tuhan-Mu. Kalimat kufur. Tapi Allah ampuni, ya, Allah maafkan sekalipun keliru. Hadis ini Pak, ya, memberikan bimbingan pada kita, jangan putus asa. Ya, Allah bisa buat sedemikian rupa akan Bapak banyak temukan keajaiban dalam hidup. Karena sesuatu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semuanya bisa mungkin. Jadi jangan kemudian berpikir, nggak mungkin. Tidak. Penyakit seberat apapun, ya, Allah mungkinkan untuk diangkat itu. Ya. Jangan putus asa. Kondisi sulit bagaimanapun, Allah akan berikan jalan keluar. Saat saya sudah berdoa banyak, gimana pun dikabulkan, itu Allah punya cara untuk menunjukkan kasih sayangnya. Allah tidak langsung itu Allah kabulkan doa yang kita panjatkan itu. Allah tunda beberapa saat dan Allah ganti dengan doa yang lain yang Allah kabulkan. Karena boleh jadi kalau dikabulkan hari ini akan menimbulkan mudarat, atau bahkan mungkin doa yang Allah yang belum dikabulkan itu karena Allah ingin mengangkat derajat kita pada posisi level yang lain. Tetap kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan merupakan momen terbaik untuk menunjukkan kita perlu kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kita makhluk yang lemah, ya. Kita tidak punya daya upaya. Bukankah karena kita juga bukan kita harapkan, begitu kita harapkan dia keluar aja, tapi Allah punya rencana, ya. Allah punya maksud. Siapa sangka Nabi SAW itu sejak kecil difitnah, disiksa oleh saudara-saudaranya, dihasilkan, dicebur ke sumur, dijadikan budak, dijadikan pembantu, diberikan, ya, difitnah, di penjara. Apakah dia mengira akan menjadi presiden? Yusuf alaihissalam. Tapi dia percaya bahwa ada Allah di sisinya yang bisa merubah
segala sesuatu itu menjadi benar. Nah, dia hanya tetap selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekalipun kita hari ini dalam keadaan sulit, tetap harus berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan momen terbaik untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena apa? Pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, pintu rahmat dibuka. Bayangkan Pak, rahmat Allah kucurkan, surga pintu Allah buka. Apa namanya? Untuk mendapatkan tiket ke surga tidak susah Ramadan buka. Sehingga orang yang meninggal pada bulan Ramadan itu dijamin tidak akan mendapatkan siksa kubur. Saking mudahnya Allah memberikan tiket surga itu, tidak disiksa kubur selama itu bulan Ramadan. Yang kedua, kata Rasulullah, pintu neraka ditutup. Neraka jahannam itu Allah tutup. Apa maksudnya? Kita tidak akan banyak berbuat kekeliruan. Ya. Bukankah suami menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela? Loh, cuma makan minum aja semua orang juga bisa. Iya, tapi suami itu tidak hanya berhenti pada makan dan minum, tapi kita menghentikan seluruh anggota tubuh kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya. Nggak boleh kemudian kita cari-cari sana sini itu. Artinya apa? Kita belum berpuasa. Nggak boleh kaki kita kemudian pergi ke tempat-tempat yang dilarang. Ya. Kalau kita merasa berpuasa. Karena neraka ditutup pintunya. Tidak ada potensi untuk berbuat kejelekan. Mulut kita ya, ditutup rapat-rapat dari kalimat-kalimat ucapan yang mengandung fitnah. Kata Rasulullah SAW, khamsatun yaftirna sha'im. Ada 5 perkara yang bisa menghapus pahala puasa. Coba Pak. Puasanya sah, kewajiban bisa dipenuhi, tapi nggak makna apa-apa, nggak ada manfaatnya. Karena Bapak tidak berpuasa dari 5 perkara apa? Rasul bilang al-kadhib, dusta, bohong. Kan mulut Ustaz ya. Kalau kita tidak bisa jaga karena suka bohong, maka percuma puasanya tidak mendapatkan ganjaran, cuma dapat lapar haus saja. Al-kadhib. Walau ghibah yang ngomongin kejelekan orang. Wah, si Pak Wendra ini begini-begini. Apa urusannya ngomongin Pak Wendra? Ya, ngomongin si Pulang. Ya, itu stop tuh. Selama Ramadan ghibah tuh. Semua orang punya masa lalu. Ya, begini ini Pak Bu, tidak ada permukaan bumi yang tidak pernah kena hujan. Ya, ada. Sekalipun ditutup di padang sara, pernah hujan. Ya, maknanya pernah ada perbuatan kekeliruan orang itu ya. Tidak ada jagung yang tak retak, tidak ada tuyul yang tak botak, tidak ada besi yang tak bengkak. Ya, semuanya pernah berbuat keliru, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ya, baik disadari maupun tidak disadari, baik dimengerti atau mungkin kalau terpaksa. Kita pernah keliru Pak sebagai manusia. Tapi Rasul bilang orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi orang yang terbaik itu orang yang pernah berbuat dosa lalu dia bertobat, lalu dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu? Bulan Ramadan. Ramadan mengampuni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita disebut sebagai orang yang terbaik. 11 bulan kita banyak keliru Pak. Saya kata Allah, ya nggak sadar ngomong salah, fitnah, ngejelekin orang, lupa janji, gitu ya. Lihat orang-orang yang cantik-cantik itu kan dosa semua tuh. 11 bulan ini Ramadan fokus, bersihkan tuh clearance, install kembali, balikin ke nol loh. Gitu. Jadi ribah, dia menghapus pahala puasa. Yang ketiga, ngadu domba. Bukan ngadu kambing. Mentang-mentang orang Garut, ngadu kambingnya bukan. Ngadu domba supaya berkelahi, supaya musuhan ya. Apa gampang nih Pak? Yang gampang nih. Kalau
perkara ngadu domba nih biasanya gampang sekarang nih paham ya, paham A B C dibaca macam ini gampang ngadu domba tuh, hindari Pak ya. Jangan sholat di sana sorbannya beda, jangan, udah sama-sama hargai saja. Kita beramal dan itu kita yang paling benar ya, orang yang beramal dan itu dia paling salah ya. Kan perbedaan sorban aja kita berkelahi ya, adu domba beda kopiah, jangan, hindari itu, sudah nggak jaminnya ya. Kan kadang maaf nih teman-teman belajar dari internet, dari YouTube kan, kalau banyak macam-macam aliran paham ini Pak, luar biasa Pak. Kalau kita tidak sortir ya, tidak seleksi, akan terjebak pada di domba. Jangan sholat di sana ya, dia begini-begini, jangan ya, dia beda-beda. Besok nih insya Allah Ramadan 1 sama semua Pak ya, kelompok A B C disuruh menyadari itu dia kepake lagi, nggak perlu dari domba sama ya, single tanggalnya sama. Ini bersyukur ya, Allah berikan kebaikan kepada kita. Yang keempat ya, yang Allah juga akan menghapus para dosa kita apa ya, ini tauhid, janji palsu. Orang ngebetin janji kata majikan, Bu, kalau bapak janji jangan percaya ya, bilang Pak jangan janji-janji lah ya. Realita kalau yang ngasih sekarang, kalau THR ada kasih sekarang, nggak usah janji-janji nanti THR sekali 5 juta ya, jangan, udah nggak usah janji, takut batal janji berarti ya, nggak usah janji dah, mending diam aja. Kenapa? Karena menghapus pahala puasa. Yang kelima, wanadzatu syahwat ya, memandang dengan penuh syahwat ya. Ini memandang tempat-tempat yang tidak sehat, gambar-gambar yang tidak sehat, jangan, dia tutup lah ya udah. Kan kita sudah kenyang Pak, dari muda itu, dari kecil kita nonton begitu tidak kenyang dah, udah masukkan sudah ya, kembali ke jalan yang benar, minimal sebulan ini lah ya, kan gak lama sebulan stop. Nah kalaupun di luar ada ya sudah, kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, yang la tatba'i nadrata fa inna lakal ula wa laisa fil akhir. Hadis sahih. Ini Rasul kepada mantunya Sayyidina Ali. Tapi punya anak Fatimah kan, yang Ali ini kemudian punya apa penglihatan yang jelek, apa kata Rasul? Lalu jangan suka kamu menuruti pandangan matamu semuanya. Saya lakukan ula, pandangan mata yang pertama itu rezeki kamu. Ya, cewek cantik luar biasa nih, waduh ya, punya rok ini kelihatan. Itu rezeki kamu ya, lihat gak apa-apa ya, gak apa-apa, tidak berdosa sudah ya. Terus bilang jangan ikuti pandangan mata yang menguntungkan kamu itu dengan pandangan berikutnya. Kenapa? Karena pandangan berikutnya itu adalah bimbingan setan. Anda ya menolotot hayo sekali lihat ditutupin, saya lihat sekali aja ditutupin ya. Tapi ini dibuka bikin carang sama aja gitu ya. Iya sekali ya, kalau udah tahu ini kan ingat ya, udah ngotot 1 menit udah cukup selesai. Kelamaan 1 menit dah, 1 detik cukup lah kalau bisa gitu ya. Tapi di sana ada setan. Nah bulan Ramadan ini Rasul bilang setan-setan itu dibelenggu, diikat ya, fihi syaitan tuh ya, setan diikat, dibelenggu. Mana Pak? Kita tidak boleh mendekati tempat-tempat yang ada potensi setan di sana. Diikat, bukan setan diikat, kita diikat agar tidak datang ke tempat-tempat yang punya potensi ada setan. Atau misalnya tempat perjudian, ya, jangan datang ke sana. Ada orang ngadu domba, ya, kambing, ngadu ayam, kita datang. Udah, di sana setan semua isinya, ya, jangan datang. Atau tempat-tempat minuman keras, oplosan itu kan sekarang ramai di Kabupaten Bandung. Banyak tuh. Tugas kita semua, kalau ada tempat anak-anak kos dia, maaf nih, cek betul-betulnya tuh ada oplosan enggak,
Ada narkoba nggak di sana? Ya. Hati-hati. Sekarang anak-anak kosan banyak yang kejadian seperti itu. Kita ngontrak enak, dapat uang banyak, tapi ternyata tempat rumah kita dipakai sarang maksiat. Ya, untuk minuman keras, untuk narkoba, bahkan maaf, bisa ada prostitusi. Ya, hati-hati kalau kita ngontrakin. Sebagai pemilik rumah tanggung jawab dong. Dan kalau itu terjadi, artinya apa? Kita meruntuhkan keimanan dan ketakwaan kita. Yang sekali jadi nikah, kita datang ke tempat minuman, ya, ke tempat maksiat, tempat perjudian, tempat narkoba, itu maaf nih, kepap, bapak-bapak yang biasa kepap tuh, ya maaf, stop sekarang. Biasa ke diskotik, stop, ya, biasa ke kafe, stop, ya, nggak usah. Kalau misalnya potensi maksiat, jangan. Atau hotel-hotel yang lesung, jangan. Ya, bukan itu. Kalau kita datang artinya saya kan tidak diikat. Atau ke tempat-tempat wisata yang ada potensi maksiat misalnya, jangan datang. Ya, menonton di ngajirin lah. Di sini ada sahur bersama, ada buka bersama, komplit, dapat modal datang perut tadi dah cukup di ngajirin. Insya Allah itu kedepannya kita sahur itu bukannya 10 hari, 30 hari. Sahur itu insya Allah kita doakan gitu ya. Doakan agar DKI punya kas banyak. Jadi siapa? Dari Bapak Ibu semua. Ya. Saya jamin pokoknya ini Pak Ustadz, untuk sahur bersama masjid selama sebulan. Bah, apa contohnya? Ada saudara kita yang sudah tidak bisa saum, kan dari fidyah datang ke masjid, bro, 10 juta buat sahur bersama, kecil segitu tuh, dibandingkan dari dikorupsi ratusan triliun, itu kecil 10 juta. Ya. Dan terakhir kata Rasulullah, man hurima khairaha faqad hurima khairan katsiran. Penutupnya nih, siapa saja yang mengabaikan kesempatan Ramadan penuh barokah, ampunan, maaf, dikabulkan segala doa, ya, maka dia akan kehilangan begitu banyak kebaikan di bulan Ramadan. Artinya apa? Rugi sendiri kalau dia tidak bisa memanfaatkan Ramadan tahun ini. Oleh karena itu, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik yang kita bisa persembahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Mari kita sama-sama tutup dengan mengajak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabati wa rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami telah tahu banyak tentang perintah-Mu, tapi kami masih sering melalaikan perintah-Mu, ya Rabb. Untuk itu, ya Rabb, dengan datangnya bulan Ramadan ini, maafkanlah kami, maafkanlah keluarga kami, maafkanlah bangsa kami. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami telah tahu banyak tentang larangan-Mu, tetapi kami masih sering melanggar larangan-Mu, ya Rabb. Oleh karena itu, ya Rabb, melalui Ramadan kali ini, ya Rabb, ampunilah kami, ampunilah keluarga kami, ampunilah bangsa kami atas kekeliruan yang tidak disengaja, atas kesalahan yang tidak disadari, atas dosa yang kami tidak tahu dan belum mengerti, ya Rabb. Ya Rabb, ampunilah kami semua, Rabb. Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menerima banyak karunia-Mu, barakah-Mu, dan rezeki yang melimpah, tetapi kami masih belum menjadi orang yang dapat bersyukur kepada-Mu, ya Rabb. Untuk itu, ya Rabb, dalam Ramadan ini, tunjukilah kami jalan yang benar, jalan parlebai, dan bukan jalan kesesatan. Selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Inilah kami, raksalah kami, jagalah kami, jauhkanlah kami dari segala macam mara bahaya, malapetaka serta bencana. Hindarkanlah kami dari segala macam bentuk ancaman, bentuk kejahatan, dan bentuk tekanan. Jauhkanlah kami dari berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Angkatlah penyakit kami, pulihkanlah kesehatan kami, ya Rabb. Ya Rabb, melalui Ramadan ini,
Berikanlah kami kekuatan, ketabahan, kesabaran, serta keyakinan yang kuat di dalam melaksanakan ketaatan kepadamu. Jadikanlah usaha kami usaha yang penuh barakah. Jadikanlah rezeki kami rezeki yang penuh barakah. Jadikanlah keluarga yang penuh sakinah, mawaddah, rahmah, agar kami bisa bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa taslimna mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Billahi sabrillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.